penyebab peristiwa di sekitar. Mode 7, yang 1, kupas tuntas fenomena di sekitar. Program Pendidikan Kesetaraan paket C, PKBM, dari Sena Bahasa Indonesia kelas 11. Pengertian dan fungsi sosial teks eksplanasi. Setelah Anda membaca contoh teks eksplanasi banjir Jakarta 2007 tersebut, tentu Anda dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi tersebut dijelaskan tentang penyebab dan akibat terjadinya banjir Jakarta pada tahun 2007. Karena itu, yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang keadaan sesuatu sebagai akibat dari sesuatu yang lain yang telah terjadi sebelumnya. Dengan kata lain, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Misalnya, mengapa terjadi banjir, bagaimana proses terjadinya banjir, dan apa akibatnya banjir. Berdasarkan pengertian teks eksplanasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi mempunyai fungsi untuk menjelaskan yang pertama, urutan kejadian atau bagaimana sesuatu bekerja. Yang kedua, mengapa suatu hal itu terjadi. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan antara objek tertentu. Dan yang keempat, bagaimana pendekatan atas masalah yang akan diselesaikan. Identifikasi urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Pada pelajaran yang lalu, Anda telah mempelajari bagaimana mengidentifikasi isi pokok-pokok informasi dalam teks eksplanasi banjir Jakarta 2007. Masih ingat bukan? Sebenarnya jika kita amati mengidentifikasi isi pokok-pokok informasi teks tersebut, urutannya dimulai dengan informasi yang berupa pernyataan umum, kemudian dilanjutkan dengan informasi yang berupa hubungan sebab akibat. Selain itu, di dalamnya terdapat proses, mengapa, dan bagaimana kejadian sesuatu itu. Misalnya, bagaimana proses terjadinya banjir, mengapa terjadi banjir, apa penyebabnya, dan bagaimana akibatnya. Penyusuan informasi dalam teks eksplanasi. Pada kegiatan pembelajaran ini, Anda akan belajar menyusun informasi dalam bentuk teks eksplanasi. Sebelum menyusun teks eksplanasi, kita perlu memahami langkah-langkah menyusun sebuah teks eksplanasi. Masih ingat bukan bagaimana langkah-langkah menyusun sebuah teks? Untuk mengingat kembali langkah-langkah tersebut, bacalah uraian berikut dengan cermat. Yang pertama, menentukan topik. Pilihlah topik yang berhubungan dengan suatu kejadian yang pernah Anda alami atau Anda saksikan sendiri agar mudah dicarikan datanya dan mudah dikembangkan. Yang kedua, menyusun kerangka teks. Susunlah kerangka teks sesuai dengan urutan kejadian berhubungan dengan sebab akibat. Misalnya, tentang bagaimana terjadinya longsor di daerah Puncak, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Cobalah Anda buat kerangka mengenai topik tersebut. Berpikirlah dengan tenang dalam menuliskan kerangka tersebut pada buku catatan Anda atau pada selembar kertas. Hindarilah pemikiran tentang apakah jawaban yang Anda berikan belum benar atau salah. Kita dapat belajar dari kesalahan kita. Oleh karena itu, tuliskanlah yang ada di dalam pikiran Anda. Yang ketiga, mengembangkan kerangka. Kerangka yang telah disusun kemudian dikembangkan dengan memerhatikan urutan kejadian, hubungan sebab akibat, bahasa, dan ejaan bahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya itu mempresentasikan teks eksplanasi. Setelah Anda menyusun informasi dalam bentuk teks eksplanasi, coba presentasikan hasil pekerjaan tersebut secara bergantian di depan kelas untuk ditanggapi teman-teman. Hal-hal yang harus diperhatikan